Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal laila wan nahara biquwwatihi wa mayyaza bainahuma biqudratihi wa ja'ala likulli wahidin minhuma haddan mahduda wa 'amadan mamduda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah subuh Baitul Mukmin yang dimuliakan Allah. Imam Abu Dawud itu meriwayatkan bahwa yang menyebabkan orang lalai dalam kaitannya dengan perjalanan waktu ketika kita berada di bulan Sya'ban, karena dia diapit oleh 2 bulan yang utama, Rajab, Ramadan. Rasulullah SAW sendiri itu mengingatkan kita, banyak di antara umat Islam yang lalai ketika bulan Sya'ban itu datang atau ketika dia berada di bulan Sya'ban. Kelalaian itu bisa kita lihat ketika misalnya ayat Quran surah Al-Hasr ayat 18 menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tansur nafsum ma qaddamat ligan wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ketika ayat ini dijelaskan, Shaddad bin Aus itu menyebutkan bahwa orang yang beruntung adalah mereka yang mengevaluasi diri, introspeksi, dan beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Sedangkan orang yang merugi adalah mereka yang memperturutkan hawa nafsu dan berangan-angan kepada Allah. Kaitkan dengan pernyataan Rasul, banyak di antara kita yang lalai ketika berada di bulan Sya'ban. Apa itu? Yang pertama, mereka yang merugi adalah mereka yang senantiasa memperturutkan hawa nafsu dan berangan-angan kepada Allah. Berangan-angan kepada Allah yang dimaksud di situ adalah dia tidak pernah ingat bahwa dia melakukan kesalahan, dia melakukan kemaksiatan, dia melakukan dosa, dan dia mengira Allah mengampuni padahal dia tidak memohon ampun, tidak bertaubat. Itulah sebabnya Rasul mengingatkan banyak di antara kita yang lalai ketika bulan Sya'ban itu datang. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah, demikian pentingnya kita memperhatikan dalam kaitannya dengan muhasabah di bulan Sya'ban. Jadi muhasabah di bulan Sya'ban, evaluasi diri, introspeksi diri di bulan Sya'ban. Karena keutamaan-keutamaan yang terkandung di bulan Sya'ban itu sudah sangat luar biasa. Kita sebutkan beberapa di antaranya. Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul, itu meriwayatkan begini. Rasulullah itu tidak pernah puasa sunat sebanyak di bulan Sya'ban. Maksudnya, puasa sunat Rasul itu hampir seluruh Sya'ban itu beliau puasa sunat. Kecuali di 27 dan 28 Sya'ban Rasulullah berhenti puasa sunat karena menjelang Ramadan. Jadi puasa sunat yang dilakukan Rasul, kata Aisyah, itu tidak ada yang sebanyak di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini hampir seluruh bulan Sya'ban dipenuhi dengan puasa sunat. Kenapa seperti itu? Karena Rasul menyebut bahwa keutamaan Sya'ban selanjutnya sesudah bulan kita banyak melaksanakan bulan Ramadan, kita melaksanakan puasa,
Yakni di bulan Sa'ban itu amal kebaikan manusia itu diangkat ke diangkat ke Tuhan alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, saya senang ketika amalku itu diangkat kepada Rabbul Alamin dan saya dalam keadaan puasa. Jadi yang mendukung riwayat tentang betapa banyak Rasulullah melakukan puasa di bulan Sa'ban. Yang ketiga, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, bahwa Sa'ban itu adalah bulan latihan untuk memasuki Ramadan. Makanya di bulan Sa'ban itu kita senantiasa melasimkan diri untuk melakukan amal-amal kebajikan, amal-amal soleh, karena kita bakal memasuki Ramadan. Yang keempat, di bulan Sa'ban itu dianjurkan kepada kita agar supaya kita memperbanyak selawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab 56. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan sampaikan salam penghormatan kepadanya. Jamaah subuh dimuliakan Allah, salat kita tadi, kalau tidak kita berselawat kepada Nabi, salat itu tertolak. Di dalam salat kita dianjurkan ada salawat. Begitu juga kata Imam Ali karramallahu wajhah, setiap doa itu terhijab sebelum doa itu dibarengi dengan selawat kepada Nabi. Jadi doa apa saja yang kita panjatkan kepada Allah itu terhijab, dia terhalang sebelum doa itu dibarengi dengan selawat kepada Nabi. Barulah doa itu sampai kepada Allah. Kedua, As-Sa'labi, sejarawan Muslim, itu meriwayatkan begini. Ketika Yusuf alaihissalam itu dihianati oleh saudaranya, dijatuhkan ke sumur. Pada hari keempat, Jibril datang ketika Yusuf masih berada di dalam sumur. Jibril datang bertanya kepada Yusuf, Yusuf, siapa yang menjatuhkan kamu ke dalam sumur? Yusuf menjawab, saudaraku sebapak, karena mereka iri kedudukanku di hadapan bapakku. Lalu Jibril berkata, maukah kamu keluar dari sumur itu? Yusuf mengatakan, saya mau keluar dari sumur ini. Lalu Yusuf diajari oleh Jibril sebuah doa. Ya badi'us samawati wal ardh, ya malikal mulk, ya sal jalali wal ikram, as'aluka an tusalla ala Muhammadin wa ali Muhammad, wa anta ja'alli min amri, wa minad daiki farajan wa makhraja, wa tarzuqni min haitsu ahtasibu wa min haitsu la ahtasib. Wahai pencipta langit dan bumi, wahai pemilik kerajaan, wahai pemilik keagungan dan kemuliaan, aku memohon kepadamu, sampaikan selawat kepada Muhammad dan keluarganya. Beri petunjuk kepadaku untuk keluar dari masalah setiap yang urusan saya. Beri aku petunjuk agar supaya saya keluar dari kesulitan. Dan berikan kepadaku rezeki dari arah yang saya duga dan arah yang tidak saya duga. Doa yang diajarkan Jibril kepada Yusuf ini, Yusuf keluar dari sumur, kemudian Mesir itu tunduk dalam kekuasaan Yusuf. Wa tarzuqni min haitsu ahtasibu wa min haitsu la ahtasib. Beri aku rezeki dari arah yang aku duga dan arah yang tidak aku duga. Mesir tunduk dalam kekuasaan Yusuf alaihissalam. Jadi selawat kepada Nabi. Bahkan dalam tafsir Jalaluddin As-Sayuti ketika menjelaskan tentang surah Al-Baqarah ayat 37. Fatalaqqa
Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Jadi jauh sebelum itu Adam alaihi salam, bapak semua manusia itu. Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan ayat ini dengan mengutip hadis. Ketika Adam melakukan dosa, lalu dia menengadahkan kepalanya ke langit, lalu berucap, Tuhan, ampuni kesalahanku, ampuni dosaku. Lalu dalam riwayat selanjutnya itu disebutkan, Adam justru berkata, demi hak Muhammad, aku mohon engkau mengampuni aku. Lalu Tuhan berfirman kepada Adam, siapa Muhammad itu? Adam menjawab, Maha mulia asmamu ya Allah, yang namamu digandengkan dengan namanya. Tahulah aku, kata Adam, tidak ada yang lebih utama di sisimu kecuali dia. Syahadat kita. Lalu Allah berfirman kepada Adam, Muhammad itu dari keturunanmu juga. Dia adalah nabi terakhir. Dan sekiranya dia tidak kuciptakan, kamu pun Adam tidak kuciptakan. Jadi salawat kepada Nabi itu adalah merupakan tradisi nubuwah. Tradisi para nabi dan orang-orang saleh. Makanya kita dianjurkan juga memperbanyak salawat kepada Nabi. Jadi tadi kita sebutkan di antara keutamaannya, doa kita terhijab sebelum dibarengi salawat. Salat kita tertolak sebelum ada bacaan salawat di dalamnya. Yusuf alaihi salam selamat dari pengkhianatan saudaranya yang dibuang di sumur, itu keluar dari sumur. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, ibu-ibu sekalian, ini juga yang banyak dibaca orang-orang umat Islam sekarang ini. Kalau punya masalah, kalau kemudian dia ingin agar supaya rezekinya bagus, dibacalah doa Yusuf alaihi salam yang diajarkan oleh Jibril kepada Yusuf pada waktu dia di dalam sumur. Karena itu rangkaian doa yang singkat, tetapi yang lain banyak permohonan-permohonan yang disampaikan oleh Yusuf alaihissalam. Jadi selain itu Adam alaihissalam juga membaringi tobatnya dengan selawat kepada Nabi. Jadi selawat kepada Nabi itu adalah tradisi nubuah orang-orang saleh. Itu diperbanyak. Perhatikan di sini jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru kenapa menyuruh kita untuk berselawat? Padahal apa artinya selawat kita? Apa artinya doa kita? Rasul sudah dijamin sebagai orang yang suci, bersih, diampuni kesalahannya, dijamin masuk surga. Tapi kenapa Rasul masih menyuruh kita untuk berselawat? Karena tidak ada pengaruhnya selawat kita sebenarnya. Tetapi karena kecintaan Nabi kepada kita, maka Rasul menyuruh kita berselawat kepadanya. Karena kata Rasulullah SAW, orang yang paling dekat nanti di sorga denganku adalah mereka yang paling banyak berselawat kepada aku, yang paling cinta kepada aku. Jemaah sekalian, sekali lagi, dalam kaitannya kita, generasi kita sekarang ini, saya selalu mengatakan, Islam itu sering mengutip atau menyetir sebuah hadis bahwa umat yang terbaik itu adalah yang sesaman dengan Nabi, kemudian sesudahku, dan sesudahku. Berarti kita ini umat yang paling tidak baik karena kita sudah terlalu jauh dengan Nabi. Keliru, karena Nabi justru mengatakan, saya rindu berjumpa dengan saudara-saudaraku. Kenapa? Para sahabat menjawab, ya Rasul, ini kami kan sahabat-sahabatmu. Nabi bilang, iya benar engkau sahabatku. Tetapi yang saya rindukan adalah mereka yang tidak hidup dengan saya, tidak sesaman dengan saya, tidak bergaul dengan saya. Tetapi dia tetap percaya terhadap apa yang saya bawa, apa yang saya ajarkan. Siapa mereka? Kita semua ini. Jadi kita semua adalah orang yang dirindukan oleh Rasul untuk berjumpa nanti dengannya di akhirat. Itulah sebabnya Nabi menyebut
orang yang paling dekat denganku nanti di akhirat adalah mereka yang paling banyak berselawat kepada. Karena kecintaan kita kepada Rasul dan keluarga. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Karena itu, apalagi ini kita, alhamdulillah Pak Haji menginformasikan tadi malam di masjid kita, ya zikir bersama, alhamdulillah, ya luar biasa memang. Ya kita masuk di nisfu Sa'ban, ya dengan amalan-amalan yang luar biasa. Yang kata Rasulullah tadi, seringkali orang lalai di bulan Sa'ban itu, apalagi keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya teristimewa pada nisfu Sa'ban. Ya. Karena itu jemaah sekalian yang saya hormati, selain keinginan kita, jadi keutamaan-keutamaan yang ada di nisfu Sa'ban itu seperti yang kita lakukan sekarang ini, boleh jadi semalam kita sudah zikir bersama, kita membaca Quran, baca surah Yasin, berdoa dan sebagainya. Hari ini kita puasa, ya, dan sebagainya. Perlu kita ingat, kalau semua itu berkaitan dengan peribadatan, karena itu memang sudah dituntunkan oleh Rasul. Sekali lagi saya mengatakan, dalam hal peribadatan ritual, misal saja dalam hal puasa dan sebagainya, tidak perlu kita bertanya, bila kaifa, kenapa begitu? Laksanakan, jadi terima dan laksanakan. Sami'na wa ata'na. Tidak ada pertanyaan di situ. Bila kaifa, kenapa? Karena itu sudah dituntunkan cara, tempat dan waktu pelaksanaannya. Berbeda dalam urusan-urusan sosial. Nah, untuk urusan peribadatan kita di nisfu Sa'ban ini, ingat jamaah subuh dimuliakan Allah. Kita bermaksudkan untuk bagaimana kita mensucikan diri, membersihkan diri. Maka implementasinya, bagaimana mungkin kita memohon kepada Allah untuk diampuni kesalahan-kesalahan kita. Karena yang banyak diutamakan di nisfu Sa'ban ini adalah banyak berdoa dan beristighfar. Bagaimana mungkin kita memohon ampun kepada Allah kalau kita sendiri belum memaafkan sesama kita, belum memaafkan istri kita, belum memaafkan suami kita, belum memaafkan tetangga kita, karib kerabat kita. Lalu kita memohon ampun kepada Allah. Padahal kita belum memaafkan sesama. Begitu juga dengan yang lain. Senantiasa menyuruh kita untuk banyak membaca Quran. Saya selalu bilang, baca Quran itu bagus. Tapi membacakan ayat Quran untuk orang lain itu jauh lebih bagus. Berdoa itu bagus, tapi mendoakan orang lain itu jauh lebih bagus. Apa maknanya? Implikasi dari keinginan kita untuk melaksanakan peribadatan-peribadatan di Sya'ban ini. Nisfu Sa'ban. Jadi, selain itu jamaah sekalian, kenapa kita juga banyak dianjurkan untuk bersedekah? Ya, karena banyak di antara kita umat Islam, ya, yang memiliki kemampuan ekonomi, meratakan dahinya di sajadah, tetapi dia lalai, dia abai terhadap apa yang menimpa umat Islam di seputarnya. Ada di antaranya tidak bisa sekolah karena tidak punya biaya. Ada di antaranya itu berpikir apalagi yang harus dimakan. Bukan memilih, tapi dia mau karena tidak memiliki makanan. Banyak di antaranya yang dililit kemiskinan dan sebagainya. Kita merapatkan dahi di sajadah sementara kita tidak peduli kepada sesama. Rasul senantiasa menganjurkan agar supaya kita mau. Inilah yang saya maksud, tidak lalai dalam aspek-aspek yang oleh Rasul sendiri diutus untuk menjadi rahmatan lil alamin, untuk menjadi rahmat bagi semua. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan insyaallah kita semua yang hadir di Masjid Baitul Mukmin ini, alhamdulillah kita sudah melaksanakan itu. Sa'ban sekarang insyaallah kita menyambut Ramadan. Kita perbaiki persiapan-persiapan kita karena Sa'ban adalah bulan persiapan untuk memasuki Ramadan. Ramadan nanti seperti yang diucapkan atau disampaikan oleh salah seorang sufi, ya, Abu Bakar bin Warraq al-Balkhi.
Dia umpamakan 3 bulan ini, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Rajab itu adalah bulan menanam, ibarat petani menanam. Sa'ban itu bulan menyirami, jadi ketika dia disiram. Ramadan itu bulan memanen, ketika hasil dari itu dipanen di bulan Ramadan. Maka 3, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Itulah saya katakan tadi, Imam Abu Daud meriwayatkan bahwa banyak umat Islam yang lalai dalam kaitannya dengan bulan Sa'ban, dikarenakan bulan Sa'ban itu diapit oleh 2 bulan yang utama, Rajab dan Ramadan. Mudah-mudahan insyaallah jemaah subuh yang dimuliakan Allah, seperti doa-doa yang kita panjatkan tadi, kita dipimpin oleh imam, semua berdoa, Allahumma barik lana fi Sa'ban wa ballighna Ramadan. Kita semua minta untuk diberkahi di bulan Sa'ban dan kita memasuki atau dapat hidup di bulan Ramadan. Insyaallah. Semua yang seperti ini adalah merupakan hal-hal yang patut kita laksanakan. Jangan sampai kita termasuk orang yang lalai, orang yang abai, yang oleh Rasulullah SAW sendiri itu sudah menginformasikan kepada kita bahwa di antara umat manusia itu banyak yang lalai ketika bulan Sa'ban itu tiba. Karena dia mengira seperti tadi, berangan-angan kepada Allah, dia sering kali melakukan kesalahan, kemaksiatan, dosa, tetapi dia tidak pernah mengingat untuk memohon ampun dan bertobat kepada Allah. Dia sering kali memohon ampun, bertobat kepada Allah, tetapi bagaimana mungkin dia senantiasa untuk bertobat, memohon ampun, kalau dia sendiri dengan saudaranya, istri, suami, anak-anak, dan sebagainya, belum rela, belum ikhlas untuk saling memaafkan. Karenanya kita patut untuk memperhatikan. Saya kira ini jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Pak Prof Hamsu, ya insyaallah Prof, saya sebentar di UNM, saya khutbah Jumat lanjut Isra Mi'raj. Ya, insyaallah di UNM, ditelepon oleh Pak Fahrudin sebentar insyaallah. Saya kira demikian. Ya, jamaah subuh dimuliakan Allah. Mudah-mudahan insyaallah Allah memberkahi kita semua dan kita semua termasuk orang-orang yang dapat memasuki Ramadan dan melakukan kebajikan-kebajikan sampai nanti insyaallah Allah memanggil kita untuk kembali kepada-Nya. Ya. Ayat yang kita baca dalam zikir-zikir kita tadi malam, kita baca surah Yasin 3 kali. Pada Yasin pertama kita berdoa supaya kita diampuni oleh Allah. Pada ayat kedua, pada bacaan kedua surah Yasin, kita berdoa agar supaya kita dihindarkan dari segala permasalahan dan kesulitan hidup. Pada Yasin ketiga, kita berdoa agar supaya kita mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah, berakhir dengan kebajikan. Husnul akibah, berujung pada kebajikan, bukan su'ul akibah, bukan su'ul khatimah, berujung dengan keburukan. Kita mau semua berujung dengan husnul khatimah. Jemaah sekalian, jangan kita mengira yang husnul khatimah itu adalah mereka yang tidak pernah salah. Keliru. Justru kebalikan. Ada orang kalau baca Bal'am bin Ba'ur itu justru dia menjadi su'ul khatimah, padahal dia adalah ulama populer. Terakhir dia justru menjadi su'ul khatimah. Dia berakhir dengan keburukan. Kenapa? Karena berakhir dengan ketika dia justru mendoakan Musa untuk celaka. Dia terpengaruh dengan pengaruh raja untuk ikut mendoakan Musa agar supaya dia celaka. Dia berakhir dengan keburukan. Padahal dia adalah ulama. Mereka yang husnul khatimah adalah mereka yang pernah melakukan kekeliruan, kealpaan, termasuk kita semua. Tetapi dia tidak lupa untuk memohon ampun dan bertobat kepada Allah. Itulah yang husnul khatimah. Mereka yang mau untuk memohon agar supaya diampuni, agar supaya tobatnya diterima. Itulah husnul khatimah. Kita semua mau untuk itu. Karena semua kita tidak seorang pun yang lalai atau tidak seorang pun di antara kita yang sepi dari kesalahan, kekeliruan dalam berbagai hal.
Tanda kedaifan kita itulah ketika kita mau untuk istighfar. Dan yang perlu diperbanyak juga dalam nisfu Sa'ban ini adalah banyak-banyak istighfar kepada Allah. Ya, nanti bahkan mungkin sudah pernah saya sebutkan di sini, istighfar bukan sebatas astagfirullahaladzim, astagfirullah rabbi wa atubu ilaih. Bukan seperti itu. Bukan berhenti di situ. Tapi istighfar itu harus nanti disebut istighfar kalau dia mengandung makna. Yang pertama, kita menyesali kesalahan yang pernah kita lakukan. Lakukan istighfar, itu namanya istighfar. Yang kedua, kita berjanji dalam hati untuk tidak mengulangi kesalahan di waktu yang akan datang, yang sama. Yang ketiga, baru disebut istighfar kalau kita semua itu kembali nanti kepada Allah dengan tidak membawa hak orang lain. Itulah sebabnya jamaah sekalian, kalau ada di antara keluarga kita yang wafat, meninggal dunia, pasti ada keluarganya yang menyampaikan. Apakah di rumah atau di tempat pemakaman. Siapa tahu ada pelayat yang hadir, itu memiliki hubungan muamalah dengan almarhum dan almarhumah, tolong hubungi kami. Untuk apa? Memastikan bahwa almarhum almarhumah itu kembali kepada Allah dengan tidak membawa hak orang lain. 3. Nanti disebut istighfar kalau kita mengganti kewajiban yang pernah kita lalaikan. Itu baru namanya istighfar. Yang kelima, nanti disebut istighfar kalau pada saat kita melakukan kesalahan, kemaksiatan, itu kita merasakan adanya kenikmatan. Baru dia disebut istighfar kalau kita juga itu justru menjalani ketaatan kepada Allah itu meskipun dalam keadaan susah, sangat suka. Itu baru di istighfar. Dan yang keenam dalam hal rezeki nanti baru disebut istighfar adalah ya biasa saya bilang di sini. Islam kan mengajarkan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas, wa bainahuma umurun mustabihat. Yang terletak antara halal haram itu subhat namanya. Jauhi supaya kamu selamat. Jadi tidak ada istilah haram-haram sedikit. Tidak ada. Kalau jumlahnya masih kecil, haram. Jumlahnya sudah besar, tidak lagi bisa membedakan mana yang halal, mana haram. Islam jelas. Haram, halal jelas. Maka dalam hal rezeki, kalau itu kita ragukan akan kehalalannya, kebersihannya, kita konsumsi, maka nanti disebut istighfar. Kalau tadi dengan mengkonsumsi itu fisik kita menjadi bagus, sehat dan sebagainya, nanti disebut istighfar kalau kita juga menyaksikan tubuh ini itu justru nanti tinggal kulit membalut tulang, baru kita sebut dia istighfar karena kita saksikan dia melorot dikarenakan kita menyadari bahwa rezeki itu tidak bersih. 6. Itu kata Rasulullah, sesudah itu ucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullah rabbi wa atubu ilaih. Itulah istighfar. Itulah pernyataan kedaifan seorang hamba di hadapan Allah. Mudah-mudahan jemaah sekalian, semua ini kita lakukan. Alhamdulillah kita masih berada di bulan Sya'ban. Saya kira demikian. Alhamdulillah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.